Di sebuah desa kecil di Kuantan Singingi, Riau, seorang pemuda bernama Dika tumbuh bersama derasnya arus sungai Batang Kuantan. Sungai itu bukan sekadar aliran air, tapi juga napas kehidupan bagi masyarakat sekitar, dan panggung sakral untuk tradisi terbesar mereka, Pacu Jalur. Pacu Jalur bukan balapan biasa. Ini adalah pesta rakyat, pertempuran kehormatan antar desa yang dipenuhi semangat, sorak, dan ritual. Namun sebelum para pendayung meluncur membelah air, ada satu momen yang tak kalah penting, tarian pembuka, tarian yang menjadi pemantik semangat dan simbol restu dari leluhur. Dan disinilah Dika mulai dikenal. Sejak remaja, Dika sudah terbiasa tampil di atas haluan perahu jalur. Tubuhnya lentur, gerakannya tajam namun anggun. Ia tak hanya menari, tapi seperti menyalurkan energi alam lewat setiap lambaian tangan dan hentakan kaki. Saat tubuhnya bergerak, air sungai seolah bergetar bersamaan. Penduduk menyebutnya, anak arus, karena setiap gerakan Dika seirama dengan irama sungai. Tapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Sebuah aura, yang membuat siapapun yang menonton, bahkan orang awam sekalipun, bisa merinding melihatnya. Aura yang terekam kamera. Satu hari di Festival Pacu Jalur tahun 2024, seorang wisatawan dari Jakarta merekam tarian pembuka Dika. Video berdurasi 57 detik itu memperlihatkan Dika berdiri di ujung perahu, tubuhnya dicat emas, mengenakan selempang merah, dan menari seolah-olah ia adalah roh penjaga sungai. Video itu diunggah ke TikTok dengan caption, "Bukan idol Korea, ini anak Riau." Tarian pembuka Pacu Jalur bikin merinding. Dalam waktu 3 hari, video itu ditonton 3,2 juta kali. Ribuan komentar datang dari berbagai negara. Orang-orang bertanya, siapa dia? Apa nama tarian ini? Apakah dia aktor, koreografer? Bahkan ada yang menyangka video itu bagian dari film fantasi Asia Tenggara. Yang tidak disangka, salah satu penontonnya adalah Han Hyun, artis terkenal asal Korea Selatan. Dalam unggahan Instagram story-nya, Hana menulis, "Lebih besar dari, I've never seen anything like this. The movement, it feels like nature is dancing." Tak butuh waktu lama, akun media sosial Dika yang awalnya sepi, langsung dibanjiri pesan, pengikut, dan tawaran. Tapi di tengah euforia itu, Dika justru terdiam. Ia merasa bingung. "Saya cuma nari kayak biasanya," ujarnya polos. Tapi justru dari kesederhanaan itulah auranya terpancar. Undangan dari negeri ginseng. Sebulan kemudian, Dika menerima surat resmi dari Korean Culture and Art Exchange Foundation. Ia diundang untuk tampil dalam acara, Asia Heritage Movement Festival, di Seoul, bukan sebagai penggembira, tapi sebagai wakil Indonesia. Itu pertama kalinya Dika naik pesawat. Pertama kalinya ke luar negeri. Ia membawa 2 kostum tradisional, 1 gendang kecil, dan segenggam tanah dari tepi sungai Kuantan, yang ia simpan dalam kain putih sebagai penjaga semangat. Sesampainya di Seoul, ia disambut seperti tamu kehormatan. Wartawan lokal menjulukinya, "The River Spirit Dancer from Indonesia." Dan yang lebih mengejutkan, Hana Jiwon sendiri datang ke latihan Dika, duduk di lantai studio sambil merekam dengan ponselnya. Hana bilang, "Gerakan saya membuatnya merasa seperti melihat pohon dan air menyatu," kenang Dika. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya hanya jawab, itu semua saya pelajari dari sungai." Tarian yang menginspirasi dunia. Dika tampil di panggung utama festival. Lampu-lampu terang menyorot tubuhnya yang berlumur cat emas. Latar belakang layar LED menampilkan aliran sungai Kuantan, dan musik khas Melayu mulai mengalun. Lalu Dika menari, seperti biasa, dengan hati. Namun malam itu berbeda. Ribuan penonton di gedung konser Seoul Art Center terdiam. Mereka tidak memahami bahasa Melayu. Mereka tak tahu arti gerakan tari Dika. Tapi mereka merasakan. Dan ketika Dika menyelesaikan gerakan terakhirnya, lompatan kecil lalu duduk bersimpuh, seluruh gedung berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Standing ovation. Keesokan harinya, video penampilan itu menyebar ke media sosial, berita internasional, bahkan ditayangkan di TV Korea. Dan yang paling mengharukan, Hana Jiwon meminta izin untuk memasukkan gerakan Dika ke dalam koreografi lagu terbarunya yang berjudul Golden Breath. Pulang dengan misi baru. Sekembalinya ke Indonesia, Dika tidak berubah. Ia tetap tinggal di desa, tetap menari di perahu. Tapi sekarang, ia membawa misi baru, menyebarkan tarian Pacu Jalur kepada anak-anak muda. Ia membuka sanggar kecil bernama Aura Kuantan, tempat anak-anak belajar tari, musik, dan sejarah tradisi. Ia juga mengajar secara daring untuk diaspora Indonesia di luar negeri. Biar mereka tahu, budaya kita bukan warisan kuno,
tapi kekuatan masa depan, katanya. Pemerintah daerah mengangkat Dika sebagai duta seni Riau. Ia kerap diundang ke universitas, ke luar negeri, bahkan menjadi bintang tamu dalam program budaya nasional. Tapi yang paling Dika sukai adalah ketika bisa berdiri di atas jalur, perahu panjang pacu jalur, dan menari seperti pertama kali. Aura itu kini menyebar. Apa sebenarnya aura farming itu? Bagi Dika, itu bukan teknik menari, bukan kostum, bukan latihan berat, tapi ketulusan dan keterhubungan dengan alam. Aura itu bukan diciptakan, tapi ditanam, di tanah yang mencintai budaya, disiram oleh sungai yang jujur, dan dipanen oleh gerakan yang datang dari hati. Kini, aura Dika bukan hanya milik Sungai Kuantan. Ia telah menyebar, melintasi benua, masuk ke panggung dunia, dan menari di hati siapapun yang menyaksikannya. Lebih besar dari, saya bukan siapa-siapa, ujar Dika suatu ketika. Saya cuma penari kecil dari sungai. Tapi kalau langkah kecil saya bisa bikin dunia melirik budaya kita, itu lebih dari cukup.